Gak banget deh. Sorry banget sebelumnya ya. Aman gak aman? Oke, boleh dimulai aja, Kak. Oke, baik. Selamat siang semuanya, Kak Melody, Kak Felisa, Kak Tanaya. Eh, Sebelumnya, perkenalkan, saya Zulhan, sebagai mahasiswa BINUS Online Digital Business Management. Nah, untuk siang ini, mungkin sudah diinformasikan sama Kak Melody ya. Jadi saya mau wawancara sedikit tentang kualitas pendidikan yang ada sekarang. Oke, mungkin langsung ke pertanyaan aja kali ya, yang pertama. Baik, Silakan, Kak Zolan. oke. Ini saya langsung, em, saya wawancaranya ke Kak Ricardo ya, atau ke Kak Felisa. Sama. Kak saya. Oke, baik. Oke. Kak, yang pertama nih, kalau menurut Kakak, kualitas pendidikan di lingkungan pendidikan Kakak di mana? Trisakti ya? Ya, betul, Itu Trisakti. sudah baik atau ada yang perlu ditingkatkan gitu? Kalau menurut saya di lingkungan perguruan tinggi saya itu sebenarnya sudah cukup baik ya. Di Ya. mana dosen-dosen itu memiliki kompetensi akademik yang kuat dan juga banyak di antara dosen-dosen itu aktif dalam penelitian. Selain itu juga tentang mungkin fasilitas pembelajaran seperti perpustakaan, laboratorium, dan juga akses ke media digital itu cukup mendorong proses belajar. Tapi sebenarnya tetap masih ada sih ya hal-hal yang bisa ditingkatin, seperti kayak meningkatkan integrasi antara teori dan juga praktik yang lebih mendalam nih antara uh, sorry praktik yang mendalam, agar mahasiswa itu nggak cuma paham teorinya aja tapi juga bisa terjun langsung di luar kelas seperti itu sih. Oke, oke. Berarti memang sudah baik, tapi masih tetap ada yang perlu ditingkatkan ya, Benar, fungsinya. Apalagi era digitalisasi ini pasti betul betul banyak betul banget banget. Mungkin ya. kita bisa join ke project-project yang lebih ya lebih meningkatkan kemampuan kita Ya, aja sih kayak gitu. betul betul. Oke. Langsung ke pertanyaan kedua, Kak. Untuk metode yang digunakan Bapak Ibu dosen sekarang ini udah efektif belum kira-kira? Kalau menurut saya sih di lingkungan perkuliahan Trisakti itu sebenarnya sudah cukup efektif lah kalau dibilang. Jadi mereka tuh lebih mengkombinasikan antara pendidikan yang tatap muka Hmm, uh, dan cara belajar itu mungkin dengan diskusi dan juga presentasi, studi kasus. Jadi mereka juga menerapkan pendekatan problem based learning dan juga blended learning. Dan menurut saya Oke. metode tersebut tuh udah cukup efektif karena dapat mendorong mahasiswa itu untuk berpikir kritis dan juga aktif. Jadi nggak cuma dengerin aja nih pemaparan dari dosen secara pasif. Nah, tapi balik lagi, efektivitasnya itu kembali ke tergantung. Jadi tergantung antara kesiapan dari dosen tersendiri dan juga keterlibatan aktif dari mahasiswanya itu. Kayak gimana caranya keduanya ini saling melengkapi aja sih, kalau menurut aku. Oke, baik. Ke pertanyaan ketiga, Kak. Eh, untuk implementasi kurikulum nih, kira-kira sekarang ini udah relevan sama mungkin apa ya, adaptif adaptif untuk kebutuhan mahasiswa nanti untuk ke depannya gimana? Kira-kira udah relevan ya? Kalau menurut saya sih kurikulum itu udah cukup relevan sih ya dengan kebutuhan di dunia kerja, terutama dengan adanya program-program magang dan juga mata kuliah itu kita bisa pilih kan kadang fleksibel ya ada mata kuliah Oke. pilihan. Uh, dan juga sekarang perguruan tinggi itu udah mulai menekankan pada soft skill seperti komunikasi dan juga leadership. Nah, tapi tetap masih ada yang perlu diperkembangkan. Misalnya dengan lebih adaptif, memperbanyak kerjasama dengan industri dan juga pembelajaran yang berbasis project, dan juga integrasi dengan teknologi dan juga isu-isu yang terkini sih dalam materi perkuliahan itu sendiri. Oke. Selanjutnya yang keempat, Kak, ini pertanyaan terakhir nih.
langsung dikit aja ya. Apa aja, apa aja harapannya untuk pendidikan di masa depan dan kenapa? Harapan ya, mungkin saya berharap sih pendidikan tinggi itu bisa lebih terhubung langsung dengan industri dan juga masyarakat, serta juga bisa lebih fleksibel dalam pembelajarannya. Misalnya dengan adanya sistem pembelajaran yang basisnya itu micro credential, proyek lintas disiplin ataupun kelas-kelas online atau daring yang kolaboratif nih antar universitas. Nah, menurut aku tuh hal ini penting karena agar mahasiswa atau lulusan itu nggak cuma unggul secara akademik aja, tapi juga memiliki pengalaman praktisinya dan juga kemampuan adaptasi dengan lingkungan yang baru dan juga agar kesigapan dalam menghadapi tantangan global yang terus berubah sih kalau menurut aku. Oke, baik. Kayaknya udah ya Kak Melody ya. Ada lagi? Mungkin tambahan dari Kak Melody atau cukup? Mungkin cukup. Cukup ya. Itu dulu. Oke, baik. Makasih banyak Kak Felisa, Kak Ricardo, udah sempetin waktunya, udah luangin waktunya buat wawancara sedikit. Eh, Semoga nanti dapat apa ya, imbalan ya pahalanya lah ya. Udah luangin waktu buat kita. Makasih banyak. Oke, Kak Zulhan, makasih banyak Oke, semuanya. terima Terima kasih. kasih untuk kesempatannya ya, Kak Melody, Kak Ya, Ricardo juga. Aku Makasih, izin live ya kalau gitu ya. oke, makasih terima Kak. kasih Kak. Terima kasih Dadah. banyak. Melu di record ya tadi? Iya, udah di record. Oke, mantap. Soalnya aku nggak sempat nyatet kan. Oh, nggak apa-apa. Udah aku record. Oke, makasih ya. Udah kan, aman kan? Yes. Makasih ya. Oke, makasih. Izin live ya. Iya,